Makanya kalau orang tuanya insya Allah bisa mengarahkan yang baik, ya minimal anak-anak kita itu nggak los dalam arti apa, nggak serta merta nggak ada adab, karena etika itu lebih penting, lebih utama. Ya, kalau sudah nggak punya adab akhlak itu, ya walaupun orang pinter kayak ngalim kan, nggak ada derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena derajat manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia bisa menjaga akhlak atau menjaga adabnya di hadapan orang, di hadapan Allah, lebih-lebih di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada pembahasan bahwasanya inilah, mari sama-sama momentum tahun baru ini, ya, yang khususnya yang punya hajat, ya, karena ini termasuk banyak hajatnya, ya. Tadi dia istiqomah ngajinya, yang pertama mendoakan kepada orang tua Alim, terus yang ketiga yang habis pengantin baru, ya, baru berapa bulan ini, Ustaz? Seminggu. Jangan keluar. Berarti tahun baru istri maksudnya ini siapa? Oh maksudnya Bu, ya. Ini udah susah ini. Aduh, repot kalau mau ibu ada. Gerah ada. Ya, maksudnya ini buat Bowo maksudnya, alhamdulillah. Jadi makanya bedanya kalau masih single dengan yang sudah punya pasangan nggak beda. Ya. Coba bisa nanya Bowo, gimana Bowo? Bisa nggak bedanya? Kalau Pak Kusno mama jangan ditanya deh. Ya, beda cerita kalau Pak Kusno beda tanya. Ya. Makanya pegangan orang yang sudah berumah tangga setidaknya apa? Sebagai fondasi kita orang yang sudah menikah. Ya. Di situ minimal kita sebagai suami senantiasa menyayangi. Jangan barunya saja seperti kita gini. Contoh saja orang yang baru punya motor baru. Ya. Itu kalau mau keluar, ya, kalau masih baru-barunya nih ya. Mau ke depan pakai motor, mau ke rumah Pak RT pakai motor, mau ke rumah Pak DKM pakai motor. Tapi giliran sudah setengah pakai, boro-boro, ya, setengah pakai apa ya? Second lah ya, boro-boro diajak. Nggak seperti itu. Ya. Makanya di situ Allah didoakan supaya apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Cinta, kasih sayang dan saling mengasihi. Jadi tidak hanya cinta di dalam zahirnya saja, akan tapi dengan di batinnya juga sayang. Itu. Makanya prinsip orang yang sudah berumah tangga bisa dilihat daripada kepribadian, ya, kepribadian yang ditampakkan oleh seseorang. Kalau insya Allah bisa membawa keluarganya baik, insya Allah zuriyahnya akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zuriyah yang baik juga. Sebaliknya ketika nggak bisa mengatur rumah tangganya, ya sama gue, ada yang Allah anugerahkan zuriyahnya ya terkadang nggak sesuai yang diharapkan oleh kedua orang tua. Makanya prinsip ketika kita sudah menikah, ayo kita sama-sama rawat keluarga kita, istri kita, karena sini sudah menjadi pedoman daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Kita sebagai suami sudah menjaga semuanya, istri, bapak, ibu, anak kita semuanya dari apa? Siksa api neraka. Dalam arti apa? Minimal mengajak hal-hal yang baik kepada istri, anak dan kita. Seperti itu. Dan di penghujung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kalah penting adalah innama wa itu liutammima makarimul akhlak.
Makanya inilah kenapa Rasulullah sukses dakwahnya dari kota Mekah ke Madinah. Karena apa? Mengedepankan daripada akhlak ataupun adab. Makanya momentum tahun baru ini, kalau Rasulullah dulu dilempar kotoran oleh orang kafir Quraisy, jangan sampai kita mengotori wajah Rasulullah dengan kotoran. Makanya dengan diisi dengan apa? Kegiatan seperti ini, Pak. Rasulullah bangga, apalagi membaca sholawat. Ya. Membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga Rasulullah. Karena perbandingan umat zaman Rasulullah dengan umat zaman sekarang lebih baik zaman sekarang. Karena apa? Dinilai daripada segi amal ibadah ataupun kualitas saja udah berbeda. Kalau zaman Rasulullah dulu ada pertanyaan, ada kesusahan langsung ditanyakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mah jauh, Pak. Ya, jangankan makamnya saja, ibaratnya hanya sejarahnya saja udah. Ya, ketemu berhadapan langsung aja berburu-buru. Nah sekarang dengan dengan wasilah dzurriyyah keturunan-keturunannya inilah yang nanti bisa membawa kita setidaknya minimal bisa mencontoh akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang jelas dzurriyyah yang mana sanad ataupun ilmunya nyambung kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya taklid saja mengikuti, akan tapi tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak terkadang sekarang hanya taklid saja, akan tapi di dalam konteks dia amaliyah muamalahnya tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya inilah indah bahwasanya jangan sampai kita mengotori seperti yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Ya, hiasilah tahun baru Masehi ini dengan hal-hal yang baik. Syukur-syukur bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa dipungkiri tahun depan, tahun ini kita masih bisa berjumpa dengan tahun baru Masehi. Wallahu a'lam, nanti tahun depan belum tentu, Pak. Ada yang bisa jamin umur kita? Enggak bisa. Ya, makanya setidaknya setelah kita baca sholat, ya Allah biha di husnil, ya Allah anugerahkan kami ketika di penghujung akhir hayat kami, Allah berikan husnul khatimah. Jadi kebaikan ketika kita menghadap Allah di penghujung akhir hayat kita. Itu ya. Jangan harapannya pengen muda, baiklah, ada masalah. Ada yang pengen muda baik? Ada. Caranya bagaimana? Jangan lupa bahagia. Iya. Kalau orang prinsipnya apalagi pikirannya butek baik, panas baik, lalu jangan ketahuan. Galau ya kalau bahasa sekarang. Tapi berbeda dengan orang yang biasa, rileks ataupun sering bercanda gurau. Itu lentur, apalagi lentur. Karena itu akan membangun daripada emosional orang. Ketika orang gampang emosi ataupun orang yang luwes ataupun orang yang ibaratnya kalem seperti itu. Ya, makanya mudah-mudahan di tahun ini harapan kita tidak hanya menjadi seremonial saja. Ini adalah salah satu contoh nanti warisan yang kita tinggalkan kepada dzurriyyah kita, anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita nggak bisa menjamin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun nanti yang akan datang, belum tentu, Pak. Makanya setiap ada agenda, ajak anak-anak kita. Oh iya, dulu orang tua saya, bapak saya, ibu saya sering ngajak acara doa bersama seperti ini. Setuju nggak, Pak? Kalau begitu? Kalau yang ada yang nyalain, udah biarin aja, kagak usah pusing. Yang penting tergantung dari hati kita, rohani kita, Pak. Yang penting kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Biarin lah, itu tahun baru ngapain sih bakar-bakar, lalu biarin. Giliran ditanya bakar-bakar, ente mau kagak? Mau lah, kok sama gue. Berarti kan dapat berkahnya. Ya, makanya kalau disalahin biarin salah. Kalau disalahin disamperin saja. Kalau nyalain ya udah, ente mau kagak ayam bakar. Kalau mau berarti ya alhamdulillah. Biar sama-sama bareng seperti itu.
Karena kebersamaan inilah yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sukses dakwahnya beliau di masa menguasai daripada Mekah dan Madinah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, wabil khusus silaturahmi. Ya, tidak hanya momen-momen begini saja kalau kodarnya. Ya, intinya kayak sama baik ya. Intinya kalau ada momen apa, tapi jaga silaturahmi. Ya, kata Rasulullah, man tala umruhu falyasil rahimah. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia sering-sering melakukan silaturahmi. Tidak hanya muda ke yang tua kan, tapi yang tua juga harus silaturahmi, silaturahmi dari yang tua ke yang muda. Ini terkadang manja yang tua mah pengen silaturahmi baik. Giliran suruh silaturahmi kagak mau, bodoh amat dah. Gua kan yang paling sepuh di sini kan begitu tidak. Jadi saling mengisi. Karena apa, inilah pentingnya silaturahmi. Ya. Baik para hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ngantuk kayaknya ini. Sudah 10. Saya nanya ibu-ibunya nih, Bu, 5 menit lagi cukup nggak? Cukup. Bu? Gak ada suara. Yang request ini ibu masalahnya. Iya. Kalau bapak-bapak sudah disuguhin kopi matang dan. Kalau ibu mah lama aman sih ceramahnya. Padahal mah udah pengen balik baik sebetulnya, iya kan? Baik para hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, intinya malam hari ini mari sama-sama kita tanamkan di dalam diri kita. Ayo jangan sesekali di tahun baru kita ngejas saudara kita yang main petasan, udah biarin aja. Lebih baik kita positif thinking dalam arti apa, kita niatkan ikhlas kepada Allah. Misalkan mau patungan buat acara bersama, lebih baik ada kemaslahatan seperti ini daripada uang madi apa ledak-ledakin seperti itu. Coba kalau patungan 50-50 yang buat petasan itu dapat sapi 2. Karena apa? Jadi banyak mudaratnya seperti itu. Ya. Tapi cuma prinsipnya gini Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita menyalahkan mereka. Barang siapa yang mengucapkan kata kafir kepada seseorang, yang dilontarkan kepada seseorang, maka ya salah satunya. Makanya hati-hati. Terkadang mah di media sosial, wah ini memperingati tahun baru Masehi mah kafir itu. Makanya barang siapa yang melakukan perbuatan sesuatu mengikuti golongan terdahulu, ya maka dia juga termasuk golongan itu. Makanya kita pakainya dengan akidah, dengan hati ataupun dengan akidah, bukan dengan media ataupun yang media yang terkadang menggembor-gemborkan itu. Tidak boleh merayakan tahun baru Masehi dengan, yang penting tergantung niatnya, tergantung dengan hati kita masing-masing. Kalau acara seperti ini ibaratnya dengan niat yang tidak baik, pengen hura-hura, wah, pengen pamer, wah, kita kemarin yang nyumbang kambing itu, seperti itulah sama baik. Akan tapi dengan gotong royong seperti ini terciptalah, terwujudlah acara seperti ini. Ini lebih banyak kemaslahatannya, ya, daripada kita hambur-hamburin istilahnya buat jalan-jalan ataupun istilahnya buat motong petasan bakar petasan seperti itu. Ya, mudah-mudahan harapan kita awal yang baik ini di tahun 2022 Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelancaran usaha kita. Amin. Ya, Allah berikan kecukupan kebutuhan kita semuanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan dzurriyyah yang soleh dan solehah dari saudara kita, dan tidak kalah penting mudah-mudahan kita diberikan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tidak kalah penting juga dimanapun berada kita jangan lupa bahagia. Makanya kalau sering-sering bahagia, ya, ajaklah sesering mungkin ya istri Bapak Ibu sekalian, sering-sering ajak ke SGC biar bahagia. Syukur-syukur dibeliin emas katanya Bu tadi ya. Mungkin itu saja. Baik para hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Intinya, ayo kita sama-sama isi tahun baru ini seperti ini, hal yang baik teruskan ataupun kita tradisikan. Ya, ini tradisi yang baik karena
dulu zaman Rasul nggak ada, ya ini yang baik kita angkat terus. Supaya apa? Kita meninggalkan anak-anak kita nanti minimal punya peninggalan ataupun punya kesan yang baik, punya kegiatan yang baik. Mudah-mudahan kita juga berharap bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, dzurriyyah kita mudah-mudahan senantiasa diberikan dzurriyyah yang soleh dan solehah, yang baik akhlakul karimahnya, dan insya Allah bisa dibanggakan kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Amin. Yang mempunyai hajat, yang mudah-mudahan punya hajat, ya habis nikah maupun orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajat mau menghitankan putranya, dan insya Allah bagi kirim doa kepada almarhumah keluarga besar orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita sebagai anak maupun dzurriyyahnya insya Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa ingat dan selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram khususan summa ila arwahi almarhumah Hojih Sulastri binti Haji Sa'an, summa ila arwahi almarhumah Sofiah binti Lancer, summa ila arwahi almarhumah Sulaida binti Jetak. Ghafarallahu dunubaha lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan di hajatina, bil khusus kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum diangkat, mudah-mudahan Allah segera akan keturunan yang saleh. Amin. Allah diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan Allah menegakkan dzurriyyah yang soleh, solehah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabirullah nadim sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yagadi mazida. Amin. Ya rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal thana wa lakal ridha. Amin. Yang bagi li jalali wajhikal karim wa bi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. وتقضي لنا يا الله بها جميع الحاجات. وتطهرنا بها من جميع سيئات ترفعنا بها إنك على درجات. وتبلغنا بأعصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل وعظم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس khususan summa ila arwah almarhumah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'afi wa'anha. Allahumma fir lahum warhamhu wa'afi wa'anhu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da maghfirana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك مالك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, demikianlah penyampaian dari kami. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami kurang pas maupun kurang sopan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang hilaf maupun yang salah dari Al-Fakir pribadi. Mohon dan maka daripada itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang dan lebihnya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.